Pemandangan yang kusaksikan kali ini 2 kali lipat mengerikannya. Karena tubuh yang diseret siluman wanita berkebaya merah itu adalah Aldi, tergolek tak sadarkan diri. Gadis itu membawa Aldi dengan menyeret kerah kausnya. Setelah 2 jam menunggu, para pria yang mencari Renata datang dengan tangan yang kosong. Gadis itu tidak ada bersama mereka. Yang nampak hanya wajah-wajah lesu Revan dan Dio. Mbah Sumejo juga tidak terlihat bersama mereka. "Bagaimana, Van? Renata mana?" Aldi terlebih dahulu menyambut mereka dengan pertanyaan sebelum masuk ke dalam rumah. Revan dan Dio hanya bungkam, kepalanya menggeleng-geleng. Melihat itu, tubuh Aldi jadi ikut lemas. Aku kembali menangis histeris. Raisa hanya mendekapku. "Lalu Mbah Sumejo?" tanya Gani tak melihat keberadaan pria sesepuh itu. "Mbah Sumejo memisahkan diri dari kami," jawab Dio seraya menghempaskan tubuh lelah di kursi kayu. Apakah mereka tidak sadar kalau Renata sudah mati? Renata mati di kamar dalam lorong itu. Kepalaku menoleh ke arah lukisan melemparkan tatapan nyalang. Sekali hentak aku bangkit menghampiri benda menggantung itu. Mau kemana?" Raisa mencekal lenganku, segera kutepiskan. "Di mana Renata?" "Aku tahu kau yang menyembunyikan Renata," teriakku seraya menunjuk lukisan itu. Tangan satuku terkepal, menahan emosi yang membuncah dalam dada. Entah kenapa, aku merasa yakin lukisan itu memang hidup dan penyebab Renata mati. Lukisan itu bukan semata-mata terpajang, pasti ada sesuatu di baliknya. Maksudmu apa? Kenapa menyalahkan benda mati dengan kehilangan Renata?" Gani membalikkan tubuhku, menghadapnya dengan mencengkram kedua bahu. Tatapannya tajam menusuk kedua bola mata yang tak henti digenangi kaca-kaca ini. "Sudah kukatakan, Renata ada di kamar itu. Renata sudah mati tergantung di sana," ucapku sambil mengusap air mata yang terus mengalir di pipi. "Renata gantung diri di kamar itu," lanjutku dengan lirih. Kupastikan semua mendengarnya. Telunjuk kuarahkan ke lorong itu. Maksudmu apa?" seru Raisa berjalan cepat ke arahku. "Kamu bicara apa, Bagaimana kamu bisa tahu Renata ada di kamar itu? Dan dari mana kau mengetahui kalau Renata sudah mati juga?" sentak Revan. Tubuhku dialihkan ke arahnya dengan kasar. Gani terlihat berang melihatku diperlakukan kasar oleh Revan. "Jaga sikapmu, Revan. Biar jelaskan dengan tenang dulu," seraya melepaskan tangan Revan dari bahuku. Revan mendengkus, mengusap kasar wajahnya, terlihat kesal dan tidak sabaran. "Semalam Renata hilang." Sambil terisak dan sedikit gagap, aku menceritakan apa yang kualami semalam. Tak ada satupun yang kulewati, hingga berakhir tidak sadarkan diri. "Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Renata mati." Dio setengah berteriak berlari menuju lorong yang kini tak terlalu gelap karena sinar matahari menerobos di celah-celah atap tanpa plafon. "Dio, tunggu!" Gani mengejar, diikuti kami berlari dari belakang. "Renata, jawab aku. Apakah kamu ada di dalam? Renata!" Dio menggedor pintu cukup keras disertai kepanikan. Raisa juga Revan ikut memanggil nama Renata. Hanya aku dan Gani yang tak bersuara. Sesekali kulirik pria yang terlihat gelisah mengacak rambut-rambut itu. Wajah Gani diliputi kebingungan yang sangat luar biasa. Aldi berlari keluar lorong. Kulihat tubuhnya berbelok ke arah dapur. Tak beberapa lama, dia kembali dengan sebuah benda di tangan, yaitu kampak. Raisa, Revan dan Dio menyingkir memberi ruang untuk Aldi. "Hei Aldi, apa yang ingin kamu lakukan?" Gani mencegah Aldi mengayunkan kampak ke arah pintu. "Apa kau tidak lihat pintu ini digembok? Aku mau mendobraknya pakai kampak ini." Aldi melotot ke arah Gani, terlihat kesal aksinya dicegah. "Ini rumah orang lain, kita harus menunggu pemiliknya dulu." "Alah, kelamaan. Kalau benar Renata sudah mati, kamu mau menunggu Renata membusuk di dalam, hah?" Revan terlihat sangat emosi. Sekali sentak, kampak di tangan Aldi berpindah dalam genggamannya. Revan siap mengayunkan kampak, namun hentikan. Kami semua terlonjak dengan suara berat menggelegar. Mbah Sumejo berdiri di ujung lorong, berkacak pinggang, mata menyorot tajam ke arah kami. Semua mematung, tidak ada yang berani berkutik. Perlahan Revan menurunkan tangan yang memegang kampak. "Kalian berani sekali mau merusak tempat ini," bentaknya lantang. "Maaf Mbah, kami tidak bermaksud mau merusak. Tapi
Kami mau mengeluarkan teman kami yang terkurung di dalam kamar itu. Gani maju ke depan menjelaskan dengan suara sedikit terbata. Aku berinisiatif mencari perlindungan di belakang punggung lebarnya. Lelaki tua bertubuh tinggi kurus itu berjalan perlahan mendekat. Aku hanya menunduk karena mata merah memancarkan kebencian itu mengarah kepadaku. Jantungku berdegup sangat kencang. Tubuh ini bergetar hebat. Oleh sudut mata, kulihat Raisa beringsut ketakutan ke belakang tubuh Aldi. Wajahnya pucat, sama takutnya denganku. Atas dasar apa kalian ingin merusak pintu kamar cucuku? Suara Mbah Sumejo agak melunak. Kini berdiri di depan pintu kamar, seolah sedang melindungi tempat itu. Tatapnya tetap menyorot tidak suka. Cucu. Hampir bersamaan kami mengulangi kata terakhir yang diucapkan oleh Mbah Sumejo. Siapa cucu pria itu? Apakah wanita yang selalu mengenakan kebaya merah itu? Gani kembali merangsek maju ke depan sebagai juru bicara. Selain Revan, Gani orang yang cukup berani dan bertanggung jawab. Gani menceritakan kalau Renata ada di kamar tersebut. Semua yang kualami semalam dibeberkan olehnya. Lepas menjelaskan, tidak ada reaksi apapun dari Mbah Sumejo. Hanya melirik sekilas ke arahku. Lelaki yang selalu mengenakan baju serba hitam itu memutar tubuhnya. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan sesuatu yang ternyata kunci pasang gembok itu. Terdengar bunyi dua benda besi beradu. Tak lama, gembok terlepas. Kalian bisa lihat sendiri. Apakah teman kalian ada di kamar ini? Suara Mbah Sumejo penuh penekanan, membuka lebar-lebar pintu, lalu melangkah masuk. Masuklah, perintahnya setengah menyentak. Kami semua tersadar. Beberapa waktu telah berlalu. Malam kini menjemput. Ini malam kedua di Desa Petung. Seharusnya kegiatan KKN sudah dimulai. Namun, melenceng keluar dari skenario yang sudah direncanakan. Hari ini dihabiskan hanya untuk mencari Renata. Setelah tidak ditemui keberadaannya di kamar yang ternyata milik Roro Kenanga itu, cucu dari Mbah Sumejo. Mbah Sumejo murka karena kamar sang cucu hendak diserobot paksa demi mencari sahabat kami itu. Dengan nada emosi, pria itu merengakkan kamar cucunya itu tidak boleh dimasuki sembarang orang, kecuali ingin kualat. Dan jika kami melanggar lagi, akan diusir secara kasar. Hingga kini, keberadaan Renata tidak diketahui di mana. Yang menjadi pertanyaan besar, masih hidup atau sudah mati? Lantas, siapa yang gantung diri di kamar Roro Kenanga itu? Aku yakin betul kemarin malam bukan halusinasi atau sekedar mengigau. Itu sangat nyata. Renata tergantung di langit-langit kamar. Dan di lantai ada wanita ngesot dengan wajah yang mengerikan, mengancam dengan kematian. Bahkan aku ditemukan tak sadarkan diri di samping kuburan wanita itu. Bukan di kamar seperti terakhir yang aku ingat. Benar-benar tak masuk akal. Kepalaku serasa mau pecah mengingat semua itu. Sementara Raisa, kulihat sudah tertidur. Anak itu memang paling mudah terlelap jika kepala sudah menyentuh bantal. Ditambah lagi rasa lelah yang mendera setelah seharian memperdebatkan keadaan Renata. Mencari ke setiap rumah penduduk hingga sampai ke makam Roro Kenanga, di mana aku ditemukan pingsan di sana. Tapi hasilnya nihil. Renata seakan lenyap di telan bumi. Kamu di mana sih, Rek? Mudah-mudahan kamu masih hidup, supaya kita bisa pulang bersama-sama. Di luar sana hujan deras mengguyur desa sedari sore. Belum terlihat ada tanda-tanda akan berhenti. Malam semakin beranjak larut. Suara jendela dihempaskan angin kencang. Aku terlonjak bukan main, sampai loncat dari tempat tidur, menimbulkan derit ranjang sangat keras. Namun, Raisa seolah tidak mengalami apa-apa, tergolek damai dalam tidurnya. Mematung sesaat, perasaan jendela itu sudah ditutup dan dikunci. Suara angin sangat berisik, mempermainkan daun jendela. Ditambah percikan air hujan sebagian memasuki kamar membasahi lantai. Berjalan perlahan, seraya menahan hawa angin yang masuk hingga ke tulang sumsum. Tubuhku setengah menggigil mendekati benda triplek bergoyang untuk ditutup. Angin semakin keras menampar wajah. Kedua tanganku berhasil mencapai daun jendela yang memang agak sulit dijangkau karena dipermainkan sang kayu. Baru saja dirapatkan, kembali jendela itu terlepas dari cengkeraman, membantingkan diri ke dinding luar. Terbuka lebar, saat itulah mataku seolah dipaksa untuk melihat pemandangan dari luar lagi. Renata berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Di bawah guyuran air hujan melambaikan tangan, seolah memintaku datang kepadanya. Bukannya takut, aku meluruhkan air mata iba melihat keadaannya yang kuyup mengenaskan.
Yang membuatku semakin terkesima, sinar petir memperjelas di belakang Renata berdiri si wanita berkebaya merah, yaitu Roro Kenanga, menatapku dengan seringai menakutkan. Rambut panjang tergerai basah menutupi sebagian wajahnya, hanya sebelah mata menatap ke arahku. Sayup-sayup suara Renata memanggilku. "Ke, tolong aku mohon. Sakit sekali rasanya, Ke. Tolong aku secepatnya." Aku tersadar, mengerjapkan mata berkali-kali. "Rek, aku ke sana. Kamu jangan pergi, diam di situ ya." Lepas berseru, kusambar hijab yang tersampir di sisi ranjang, memasangnya sambil berlari keluar kamar tanpa niat membangunkan Raisa. Keadaan ruang tengah gelap gulita, tetapi aku berhasil melewatinya sampai pintu menuju keluar dengan cara meraba dan sempat terantuk kursi. Entah beruntung atau memang sengaja pintu itu tidak dikunci, itu memudahkanku untuk keluar. Seketika angin dingin disertai air hujan mengeroyokku. Dalam hitungan detik kuyup sudah seluruh tubuh ini. Sebelum kakiku lanjut melangkah, di bawah tergeletak sebuah senter dalam posisi menyala. Setauku benda ini milik Aldi. Kenapa ada di sini? Di mana pemiliknya? Tidak ada waktu untuk memikirkan itu saat ini. Pikiranku tertuju pada Renata, berharap itu memang dia sedang membutuhkan pertolonganku. Dengan langkah terseok, menantang hujan deras di tengah keremangan malam dengan bantuan senter milik Aldi, aku menuju tempat Renata tadi berdiri. Dia masih di sana dengan tubuh membelakangiku. Roro Kenanga sudah tidak bersamanya lagi. Entah kemana makhluk astral itu. Renata masih mengenakan piyama tidur terakhir sebelum menghilang. Dia mulai berjalan tanpa menghiraukan panggilanku, seraya menyorotkan lampu senter ke arahnya. "Rek, tunggu, kamu mau kemana?" Kuikuti langkah Renata yang tidak mau berhenti. Menoleh pun tidak. Langkahnya perlahan, tetapi aku kesulitan menyusulnya. Seakan ada jarak yang memisahkan kami. Gadis itu terus berjalan ke arah utara. Di sanalah terdapat makam cucu Mbah Sumejo. Setelah tahu tujuannya ke sana, ingin mengurungkan niat mengikuti Renata, tetapi rasa penasaran terus mendorongku. "Rek, kumohon hentikan jalanmu, jangan ke sana. Ayo kita pulang." Teriakku di tengah gemuruhnya angin dan suara hujan. Malam kian mencekam, ditambah petir menggelegar saling bersahutan. Sinarnya sekejap memercik ke segala arah. Renata menghentikan langkahnya, berdiri mematung di bawah pohon beringin besar di samping makam. Siapa lagi kalau bukan milik Roro Kenanga? Telingaku menangkap suara wanita dan pria menangis lirih bersahutan. Bulu kuduku meremang hebat. "Rek, ayo kita pulang. Aku mohon," ucapku dengan suara bergetar. Tak sedikit air hujan tertelan. Renata bergeming, tangannya perlahan terangkat, dengan jari mengacung ke atas. Refleks kuarahkan senter ke arah yang ditunjuk Renata. Mulutku menganga lebar, ketakutan luar biasa menyergap. Tubuh bagai tersambar halilintar yang melecut-lecut di angkasa. Aku melihat tubuh Aldi tergantung di atas pohon. "Aldi!" teriakku. Duduk di balai-balai kayu sambil menikmati petang di depan rumah selepas sholat maghrib, ditemani secangkir kopi dan singkong rebus yang masih hangat. Kiriman dari tetangga terdekat yang berjarak ratusan meter dari rumah Mbah Sumejo. Masih ada rasa solidaritas sesama tetangga rupanya. Tidak semua penduduk di sini pelit budi dan bahasa. Masih ada yang mau beramah tamah dengan kami. Binatang malam mulai menunjukkan aksi lomba suara. Pukul 4 sore saja tempat ini terlihat redup karena rimbunnya pepohonan menutup sinar mentari sore untuk menyorot lokasi sekitar. Apalagi menjelang malam, suasana sangatlah mencekam. Di samping, Revan duduk sambil menghisap rokok. Dasarnya memang keras kepala. Dilarang merokok malah habis berbatang-batang. Rupanya dia sengaja menyiapkan beberapa slop untuk persediaan. Mengingat di tempat ini satu pun tidak ada warung, jangankan yang menjual rokok. Sekedar mencari makanan ringan saja sudah tidak ada. Benar-benar tidak masuk di akal kejadian hari ini. Renata menghilang, entah mati atau hidup keadaannya sekarang. Cerita Keke menurutku sulit untuk dipercaya dan sulit untuk dicerna akal sehat, cerocos Revan. Di tengah kepulan asap rokok, mulut Revan sedari tadi nyerocos membahas kejadian sedari bangun tidur hingga sore menjelang. "Jadi menurutmu Keke berbohong, begitu?" Hatiku tersulut emosi dengan pernyataan Revan.
secara tidak langsung menganggap gadis yang kucintai itu pembohong. Aku tidak mengatakan begitu bro, tapi nyatanya memang ucapan Keke tidak ada bukti sama sekali. Reza saja teman sekamarnya tidak merasakan kejadian apa-apa, sergah Revan, seraya melempar rokok yang tinggal puntungnya ke seberang tempat. Kamu ingat Gan? Keke malah menyalakan benda mati alias lukisan atas hilangnya Renata. Lah, mau percaya bagaimana coba? Emang bisa lukisan itu hidup? Revan mendengkus sambil mengibaskan tangan di depanku. Jika dipikir lagi, apa yang dikatakan si perokok itu ada benarnya. Bermula dari Keke ditemukan pingsan di samping makam Roro Kenanga, yang ternyata tempat peristirahatan terakhir dari cucu Mbah Sumejo. Hilangnya Renata yang tidak ditemukan setelah dicari ke setiap pelosok desa. Menurut cerita Keke, gadis itu mati tergantung di kamar milik almarhum Roro. Namun, setelah dilihat oleh mata kepala sendiri, sama sekali tidak ada siapapun di kamar itu. Tidak ada tanda-tanda tempat itu pernah dimasuki orang. Bahkan sesajen bekas ritual Mbah Sumejo pun tak terlihat membekas di sana. Aneh, hampir saja pintu kamar itu didobrak paksa saking ambisi mencari keberadaan Renata sesuai instruksi dari Keke. Tidak mungkin pula gadisku membohongi kami semua dengan cerita halu. Ah sial, semua serba sulit untuk dibuktikan. Tidak masuk akal. Mengacak rambut ini merasa frustasi. Ada satu hal yang sampai saat ini mengganjal di hati. Tanpa sengaja aku menangkap keanehan dari sikap Raisa dengan Mbah Sumejo dari pantulan cermin di kamar Roro Kenanga. Aku melihat keduanya saling menatap penuh makna, membuatku bingung mengartikan gelagat keduanya. Apa jangan-jangan Raisa terkena gendam? Saat semua tengah berada di kamar masing-masing, aku mencoba menemui Mbah Sumejo yang tengah sibuk di belakang dapur, menampung air hujan untuk dimasukkan ke sendang. Mbah, sedang apa? Tanyaku berbahasa basi sambil berdiri tidak jauh darinya. Tempat ini terang dari nyala obor yang diikat ke kayu tiang rumah. Nampung air, jawabnya singkat dengan nada datar dan dingin tanpa melihat ke arahku. Mbah, bisakah tolong kami? Sampai sekarang salah satu teman kami belum ditemukan. Apa yang harus kami lakukan? Mbah Sumejo bergeming, ia tetap pada kesibukannya, memasang pasu kosong semacam bejana besar untuk wadah air. Apa sebaiknya kami melapor polisi ya Mbah? Imbuhku. Sontak Mbah Sumejo menoleh menatapku dengan tatapan mautnya. Jangan berani-berani mengundang orang asing lagi ke tempat ini, bentaknya nyalang. Aku terkesiap dengan suara yang cukup menggelegar itu. Ya, kalau tidak boleh lapor polisi, tolong kami mencari solusinya dong Mbah, pintaku setengah memohon. Lelaki tua itu melegang pergi menembus hujan, entah mau kemana lagi. Tanganku terkepal geram, mengusap wajah kasar, menghela napas yang sangat panjang. Bahkan ada satu pertanyaan yang belum kuutarakan. Cucunya Simbah meninggalnya karena apa? Ah sial. Al, kamu lagi nyari apaan? Tanyaku sekembalinya dari kamar dan mendapati Aldi tengah mencari sesuatu di dalam koper peralatan medis. Aldi tidak menjawab, dia terus fokus pada aktivitasnya. Ah ini dia, desisnya saat yang dicarinya ketemu. Al, apa yang akan kamu lakukan dengan pisau bedah itu? Lagi, Aldi tak menggubris pertanyaan yang kulontarkan. Dia keluar kamar dengan gusar, sebilah pisau digenggam dengan kuat-kuat. Wajahnya menyiratkan amarah yang tertahan. Segera kususul Aldi yang tengah dikuasai emosi itu. Aku ternganga tak percaya saat melihat Aldi menyayat-nyayat kanvas lukisan gadis berkebaya merah seperti kesurupan. Aldi, apa yang kamu lakukan? Hentikan, pekiku seraya mencekal lengan Aldi untuk menghentikan aksinya. Dio berlari dari arah kamar, langsung membantuku menangani tubuh Aldi yang tengah meronta, menariknya menjauh dari lukisan itu. Kembalikan Renata, perempuan setan. Keluar kamu dari sana. Ayo hadapi aku sekarang. Racau Aldi, rahang mengeras dengan gigi bergemulutuk. Kamu sudah gila. Kalau sampai Mbah Sumejo tahu, bisa habis kita semua. Bentak Dio tak kalah geram denganku. Ah, aku tidak peduli. Ucap Aldi berontak seraya meludah ke arah lukisan yang sudah hancur tak berbentuk itu. Dio, kita bawa Aldi ke kamar, titahku. Aku dan Dio menyeret Aldi tanpa ada perlawanan. Sudah puas mungkin dengan hasilnya menghancurkan benda itu. Kami berdua menghakimi Aldi di kamar atas kelakuannya yang bisa mengundang celaka. Aku kembali keluar, membiarkan kedua sahabatku itu saling bersitegang.
segera menuju ruang di mana lukisan tadi tergeletak. Mendadak kaki ini kaku tak sanggup lagi melangkah. Lukisan itu menunjukkan keanehannya lagi. Tidak ada bekas sayatan pisau bedah Aldi. Tidak ada kain kanvas yang hancur. Lukisan itu terpajang angkuh di tempatnya semula. Namun, dari pelupuk matanya mengeluarkan cairan pekat warna merah. Aroma bunga kenanga campur bau amis darah menyeruak. Suara bentakan Dio dari dalam kamar membawa kesadaran bagiku. Bergidik ngeri lalu berlari ke kamar, bergabung kembali bersama kedua sahabatku itu. Sedangkan Revan entah kemana. Dia selalu pergi tanpa pamit. Berdiri di balik pintu, menstabilkan detak jantung dan getaran yang mengguncang tubuh. Otakku masih mampu bekerja. Kenapa para gadis di kamar sebelah tidak mendengar kegaduhan yang ditimbulkan kami? Apakah mereka sudah tidur? Atau... entahlah. "Kamu kenapa, Gan?" tanya Dio yang melihatku bergeming di balik pintu. Kujawab dengan gelengan. Tak berselang lama, pintu dibuka dari luar. Otomatis tubuhku bergeser. "Kamu dari mana, Van?" tanya Dio begitu tahu Revan lah yang masuk. "Dari rumah warga." "Hah? Ngapain? Kalau nyari Renata kok nggak ngajak-ngajak?" Saut Aldi sudah bersikap biasa lagi. "Bukan, aku nyari informasi tentang Renata." Revan terlihat gugup sambil melangkahkan mengambil handuk untuk mengeringkan tubuhnya yang kuyup. Tingkah aneh Revan membuat dahiku berkerut, bikin bingung saja. Sebentar, tadi Revan akan menyebut kata Ren. Jangan-jangan Reno yang dimaksud. Nama yang pernah disebut waktu melihat penampakan pria berdarah yang diseret oleh gadis berkebaya merah malam itu. Apa yang dia sembunyikan dan siapa Reno itu? Angin terdengar ribut seirama dengan petir yang menggelegar. Malam semakin beranjak larut. Keadaan begitu mencekam dan dingin menusuk tulang. Aldi tadi pamit mau ke dapur, ambil minum sambil membawa senter. Tapi sampai sekarang dia belum kembali. Lamat-lamat, suara yang sama pernah kudengar datang lagi dari luar kamar. Seperti benda diseret, mengalahkan suara guru hujan. Menoleh perlahan ke arah jendela. Seketika bulu kuduk merinding. Mungkin saja kejadiannya sama dengan malam kemarin. Gila, benar-benar gila. Ada apa sebenarnya dengan tempat ini? Tugas KKN saja belum setitik pun mendapat hasil. Tapi kejadian misterius beruntun meneror kami. Penasaran ini semakin merajalela. Ditambah Aldi belum juga kembali. Masa ambil air minum saja selama itu? Bangkit dari tidur, melangkah perlahan mendekati jendela. Dengan tangan bergetar membuka perlahan daunnya mengintip sedikit. Sambil berharap apa yang kulihat kali ini tidaklah semengerikan waktu itu. Getaran pada tubuhku menghebat. Mulutku menganga tidak percaya. Ingin berteriak tapi tercekat. Hanya mangap-mangap seperti orang yang dicabut pita suaranya. Sekuat tenaga berusaha mengumpulkan kesadaran serta menstabilkan guncangan tubuh ini. Setelah yakin tenagaku terkumpul, secepat kilat berlari keluar kamar. Berniat menyusul dedemit berkebaya merah yang ku ketahui bernama Roro Kenanga. Tidak ada waktu membangunkan Revan dan Dio. Aldi keburu jauh dibawa wanita sialan itu. Aku terantuk sebuah benda menyala terang. Itu senter milik Aldi. Rasa geramku membuncah mengingat wanita setan itu menyeret sahabatku sedemikian rupa. Membiarkan benda itu terongok pasrah, aku berlari menembus malam dan hujan lebat dengan kepanikan yang luar biasa. Di atasku petir saling bersahutan. Terakhir tadi kulihat Aldi diseret ke arah utara. Gelap gulita mengingatkan aku dengan kebodohan. Kenapa senter Aldi tadi tidak kubawa saja untuk memudahkan pencarian Aldi? Sial, sial. Dasar bodoh. Jika balik lagi mengambil benda itu, aku akan semakin kehilangan Aldi. Terpaksa mengandalkan sinar petir yang sesekali menerangi jalan yang kuyakini dilewati wanita tadi. "Aldi, Aldi!" teriakku berulang-ulang. Yang dibalas gemuruh angin. Langkahku tertatih-tatih, jatuh bangun, tersandung batu dan tanah tidak rata. Aku semakin menjauh dari rumah joglo. Meski malam hari tanpa penerangan hanya mengandalkan percikan petir yang seolah sengaja membantu menerangi. Aku masih ingat jalan ini menuju makam Roro Kenanga. Benar saja, pohon beringin rimbun itu kini menjulang di depan mata, seperti raksasa hendak menelan tubuhku. Lamat-lamat telingaku mendengar kadang suara orang menangis lirih, kadang suara cekikan wanita. Semua itu sukses membuat seluruh bulu kuduku merinding, menciutkan nyaliku. Namun tekadku ingin menemukan Aldi memicu nyali berani kembali. Gan,
Gali. Aku terkesiap. Rasa lega menyeruak begitu mendengar suara Aldi, pertanda dia masih hidup. Aldi, kamu di mana? Aku tidak bisa melihatmu, teriakku. Tangan meraba-raba udara kosong. Derasnya air hujan menambah pandangan semakin sulit. Seakan berjalan di lorong gelap yang panjang tak berujung. Ah, tubuhku jatuh tergelantuk. Gara-gara kaki tersangkut akar pohon yang melintang cukup besar. Rasa sakit menjalar di kaki sepertinya terkilir, serta perih di beberapa titik lengan. Gan, kalian harus pergi dari sini, dari tempat ini secepatnya. Suara Aldi memperingatkan dengan nada terpatah-patah. Aku meringis menahan sakit di kaki. Tanah basah dan licin membuatku kesulitan untuk berdiri. Tangan meraih sulur-sulur pohon beringin untuk membantu menopang tubuh. Susah payah aku mencari Aldi hingga ke belakang pohon. Aldi, kamu di... Ucapanku terputus oleh geraman mirip binatang. Tiba-tiba suara tangan berkuku panjang dan runcing mencekik leherku. Mencengkram kuat hingga tubuhku terangkat. Kaki menggantung menggelepar. Kedua tanganku berusaha menahan lengan seperti tanpa daging, hanya belulang dibalut kulit. Jalan pernapasanku terhambat hingga sesak. Mata mendelik menatap lurus si pemilik tangan. Mulutku menganga lebar, berharap mendapat udara untuk menambah oksigen yang semakin menipis akibat cekikan. Samar-samar aku mendengar suara kemuning sedang berbicara dengan seseorang di balik pohon dari arah aku datang tadi. Bahkan nama Renata terdengar disebut. Apakah kedua wanita itu ada di sini? Ingin berteriak, tapi tak kuasa. Hanya lenguhan tak jelas yang keluar. Aku berusaha berjuang menyelamatkan diri dari cengkraman wanita berkebaya merah ini dengan rambut yang beriap-riap. Wajah menyeramkan mirip tengkorak hidup dengan mata bolong menyisakan rongga yang dalam. Mulut hitam keriput tanpa gigi, menganga menyebarkan bau amis, busuk campur aduk dengan bau kenanga, membuat perutku bergejolak ingin muntah. Detik kemudian lengkingan keke menggema berbaur dengan suara gelegar dari langit serta gemuruh angin hujan. Aldi!